MGMP. Yang kami hormati Ibu Ketua MGMP Biologi Ibu Andrini Mudayanti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping. Yang kami banggakan pula teman-teman peserta Botanical Game 14 2025. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semua dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam kegiatan technical meeting Lomba Botanical Game ke-14 tahun 2025. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, kegiatan technical meeting ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait aturan, mekanisme, serta hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Lomba Botanical Game ke-14 2025. Melalui TM ini diharapkan semua peserta dapat memahami jalannya lomba sehingga dapat berkompetisi secara sportif, jujur, dan tentunya menyenangkan. Adanya susunan acara pada malam hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan, 3. Pemaparan teknis Lomba Botanical Game, 4. Sesi tanya jawab, dan 5. Penutup. Baiklah, mari kita buka acara technical meeting pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua MGMP Biologi Ibu Andrini Mudayanti SPD. Kepada Ibu Andrini Mudayanti SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, sebentar ya Mbak, punya saya trouble. Yang terhormat Ibu Yusvita SPD MP selaku PJP, dan yang terhormat Bapak Ibu anggota atau guru pendamping dari kegiatan Botanical Game, serta anak-anakku yang berbahagia, yang luar biasa dan terpilih untuk mengikuti Lomba Botanical Game 14 pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Adik-adikku, kalian bisa bergabung. Gema. Halo? Bisa? Mohon untuk peserta tidak main, tidak coret-coret, tidak share screen ya. Mohon tertib. Kondusif. Sekian dari saya, Sairi, wabillahi taufik, walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampaikan terima kasih kepada Ibu Andrini Mudayanti SPD. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan technical meeting malam hari ini oleh Ibu PJP MGMP Biologi yaitu Ibu Yusvita Sari.
SPDMP. Kepada Ibu Yusvitasari SPDMP kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Diana. Ngapunten Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Dengar Bu, dengar. Jelas, Bu. Oke, Jelas. Bu, jelas. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Biologi Kabupaten Jember selaku pelaksana kegiatan Botanical Game yang ke-14. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping siswa di sekolah selaku sekolah daftar peserta Botanical Game. Yang saya banggakan siswa SMA, MA, negeri, swasta, peserta Botanical Game yang ke-14 tahun 2025. Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya kita panjatkan karena nikmatnya kita semua diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting sebagai langkah awal ketika anak-anak sekalian akan menjadi peserta Botanical Game yang ke-14. Salam dan sholawat selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Peserta Zoom meeting yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan, kegiatan Botanical Game yang ke-14 seperti lomba-lomba pada umumnya, maka ada tata cara dan aturannya. Hari ini kalian harus mengikuti kegiatan technical meeting ini dengan tujuan bahwa nanti pada saat pelaksanaan lomba, kalian bisa mengikuti kegiatan lomba secara sportif, secara elegan, secara tertib, sehingga marwah dari kegiatan lomba ini bisa kita jaga bersama. Botanical Game di tahun ini adalah kegiatan yang ke-14 kalinya. Artinya sudah 14 tahun lewat kegiatan ini dilaksanakan. Tentu Bapak Ibu panitia akan menyiapkan sarana dan prasarana serta peralatan lomba yang malam ini akan disampaikan secara detail kepada para peserta. Saya berharap semua peserta bisa mengikuti kegiatan ini sehingga bisa mengikuti lomba Botanical Game di Kebun Botani Sukorambi, di mana di sana kalian berlomba, belajar, sekaligus bermain. Harapannya adalah bahwa kalian akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Besar harapan saya bahwa kalian menjadi peserta yang mampu menjunjung tinggi nilai sportivitas. Kalah dan menang dalam suatu lomba itu adalah hal biasa. Ketika menang secara bermain curang, maka tidak ada nilai lebihnya di sana. Kalah dengan sportivitas, kejujuran yang tinggi, maka kalian adalah pemenangnya. Maka silahkan ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya dan sampai jumpa di hari Sabtu pada saat pelaksanaan Botanical Game yang ke-14. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan bahwa Zoom meeting untuk kegiatan technical meeting Lomba Botanical Game ke-14 tahun 2025 secara resmi dinyatakan dimulai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Minta maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti. Mari kita simak bersama pemaparan teknis Lomba Botanical Game yang akan disampaikan oleh panitia yaitu Ibu Widya Fitriasih MPD. Dipersilahkan. Baik,
terima kasih Bu Diana. Mohon maaf sebelumnya, ini saya mengalami kendala pada video, jadi background bisa saya pakai, tapi wajah saya nggak ada di tertangkap kamera, nggak ada, jadi hanya backgroundnya saja, mohon maaf. Eh, Mohon bantuan untuk operator share screen tentang teknis pelaksanaan lomba. Perkenalkan, saya Ibu Widya selaku seksi acara dari Lomba Botanical Game ke-14 di Taman Botani Sukorambi pada hari Sabtu 8 November 2025 besok. Monggo Mbak Sulfa. Oke Bu, monggo sebentar. Siap. Eh, Mohon izin bertanya apa sampun terlihat nggih Ibu? Sudah, di saya sudah. Oke, di teman-teman peserta apakah sampun terlihat? Sudah. Ampun, ampun. Silakan. Ampun, Sama ampun. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Mantap, Bu. Ade. Oke, baik. Silakan Bu Widya untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Zulfa. Di sini yang pertama saya akan membacakan yang pertama teknis pelaksanaan lomba, kemudian tata tertib lomba, kemudian di sini ada juga fun game, penjelasan tentang fun game yang berada di acara setelah lomba. Baik, yang pertama tujuan kegiatan di sini yang pertama meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik terhadap konsep biologi melalui kegiatan yang aplikatif dan menyenangkan. Yang kedua, menemukan sikap ilmiah, kerjasama, dan sportivitas dalam berkompetisi. Selanjutnya, dan penerapan ilmu biologi di lingkungan sekitar, khususnya di Taman Botani Sukorambi. Poin kedua, bentuk dan mekanisme lomba. Yang Lomba Botanical Game ke-14 ini dilaksanakan dalam bentuk rangkaian pos edukatif yang berjumlah 5 pos utama, yang masing-masing berisi kegiatan atau soal berbasis materi biologi terapan. Jadi adik-adik di sini sebelumnya insya Allah sudah menerima seperti flyer kisi-kisi, di situ berisi tentang 5 pos yang akan dilombakan dan juga di dalam pos tersebut sudah ada judulnya masing-masing beserta yang harus dipelajari. Kedua, setiap tim peserta wajib menyelesaikan seluruh soal dan tantangan pada kelima pos tersebut. Yang ketiga, kegiatan dilaksanakan dengan sistem rolling atau berpindah pos, sehingga seluruh kelompok akan mendapat kesempatan untuk menyelesaikan seluruh pos dengan urutan yang berbeda. Lomba dibagi menjadi 2 sesi dan dalam setiap sesi terdiri atas 5 kelompok peserta. Sementara ini untuk kelompok dan sesi ini saya buat berdasarkan dari jumlah peserta yang ada di minggu lalu. Jika minggu ini bertambah, maka besok kita akan menyesuaikan. Akan ada berapa sesi dan berapa kelompok yang akan diterjunkan. Yang kelima, setiap pos dijaga oleh panitia dan pengawas yang bertugas memberikan instruksi, menilai, dan mencatat hasil kerja peserta. Next. Pembagian pos dan materi. Pos 1, hidroponik, berisi konsep dasar dan penerapan sistem hidroponik, pengenalan jenis tanaman, serta efisiensi media tanam. Pos 2 yaitu morfologi tumbuhan, materinya identifikasi bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, daun, dan bunga, buah dan biji, fungsi morfologi dan variasinya. Pos 3 tanaman toga, pengenalan jenis-jenis tanaman obat, keluarga, manfaat, kandungannya, dan cara pengolahan sederhana. Pos 4 ekosistem, materi pengamatan komponen biotik dan abiotik, interaksi makhluk hidup, serta keseimbangan ekosistem. Pos 5
taksonomi, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri morfologi dan anatomi termasuk penggunaan kunci determinasi sederhana. Nah, ini yang paling penting agar besok tidak terjadi kemoloran waktu, yaitu yang keempat sistem rolling dan jalur berjalannya kelompok. Yang pertama, setiap sesi itu terdiri dari 5 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian masing-masing kelompok akan memulai lomba dari pos yang berbeda sesuai dengan yang ada di layar. Kelompok 1, maka dia akan start di pos 1, di hidroponik. Kelompok 2 di pos 2, kelompok 3 di pos 3, kelompok 4 di pos 4, dan kelompok 5 di pos 5. Urutannya akan seperti ini. Next deh, Mbak. Ya, jadi kelompok 1 ini standar ya, urut dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, sampai pos 5 baru finish. Beda pada kelompok 2. Kelompok 2 berarti dia start di pos 2, kemudian berakhir di pos 1. Kelompok 3 start di pos 3, berakhir di pos 2. Kelompok 4 start di pos 4, berakhir di kelompok 3, berakhir di pos 3. Dan yang terakhir kelompok 5 start di pos 5, berakhir di pos 4. Nah, dengan sistem ini maka setiap kelompok akan mengerjakan semua pos, hanya saja urutannya yang berbeda agar pelaksanaannya berjalan lancar tanpa penumpukan peserta di satu lokasi. Kelompok ini akan bisa adik-adik lihat pada saat registrasi di hari Sabtu pagi. Yang kelima, waktu pelaksanaan. Tiap pos memiliki durasi waktu kurang lebih 10 perpindahan antar pos, jadi waktu perjalanannya adik-adik itu diberikan maksimal 5 menit untuk perpindahan lokasi dan menyiapkan alat dan bahan, alat tulis dan soal. Kemudian yang ketiga, panitia akan memberi isyarat tanda mulai dan tanda berakhirnya waktu di setiap pos. Peserta yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu akan tetap dinilai sesuai dengan progres terakhir pada akhir waktu di masing-masing pos. Yang keenam, aturan pelaksanaan di setiap pos. Jadi di sini peserta wajib mendengarkan penjelasan dari panitia pos sebelum mulai mengerjakan soal atau aktivitas. Karena di masing-masing pos itu punya kriteria yang berbeda. Yang kedua, peserta dilarang meninggalkan area pos sebelum waktu selesai kecuali atas izin juri. Jadi adik-adik nanti perpindahan pos itu atas instruksi dari panitia yang ada di pos tersebut dan secara berkelompok berpindah. Yang ketiga, setiap pos memiliki lembar soal yang wajib dikerjakan dan dikumpulkan sebelum berpindah ke pos berikutnya. Yang keempat, peserta harus menjaga ketertiban, tidak mengganggu kelompok lain atau tidak mengganggu peserta lain, dan mematuhi seluruh instruksi pengawas pos. Yang ketujuh, penilaian. Pos memiliki bobot 20 poin, sehingga total nilai maksimum dari seluruh pos adalah 100 poin. Penilaian dilakukan langsung oleh juri, kita biasa sebut dengan korektor. Yang ketiga, nilai akhir peserta merupakan akumulasi dari kelima pos. Selanjutnya, apabila terdapat nilai yang sama, penentuan peringkat akan mempertimbangkan nilai pos dengan bobot tertinggi dan waktu penyelesaian tercepat. Yang kedelapan, ketentuan tambahan. Peserta wajib mengikuti technical meeting sebelum lomba dimulai untuk memahami teknis kegiatan. Peserta yang tidak hadir pada technical meeting dianggap telah memahami seluruh ketentuan lomba. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di area Taman Botani Sukorambi. Yang keempat, keputusan juri dan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi adik-adik hari Sabtu bisa berangkat, kami standby dari jam 6 pagi untuk melakukan registrasi, kemudian nanti jam 8 akan kita mulai opening ceremony. Kita lanjut ke tata tertib lomba.
Baik, yang selanjutnya, tata tertib Lomba Botanical Game ke-14, MGMP Biologi SMA MA SMK se-Kabupaten Jember, bekerja sama dengan Taman Botani Sukorambi tahun 2025. Tata tertib yang pertama adalah tata tertib umum. Lomba Botanical Game ke-14 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh MGMP Biologi SMA MA SMK se-Kabupaten Jember bekerjasama dengan Taman Botani Sukorambi sebagai bentuk kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan dan penguatan kompetensi biologi peserta didik. Peserta lomba terdiri atas siswa-siswi SMA MA SMK se-Ex Karesidenan Besuki yang telah terdaftar secara resmi melalui sekolah masing-masing. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan hingga penutupan, dan keputusan panitia dan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, kehadiran dan registrasi. Hadir 60 menit sebelum lomba dimulai untuk melakukan registrasi dan absensi. Jadi adik-adik setelah datang di Taman Botani Sukorambi, nanti yang membawa motor bisa langsung ke arah parkiran motor untuk memarkirkan kendaraannya, kemudian melakukan registrasi yang letaknya berada pas di depan parkir motor. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengenakan seragam olahraga sekolah dan identitas peserta yang telah diberikan panitia. Nanti identitas peserta akan adik-adik dapatkan pada saat registrasi. Yang ketiga, peserta yang terlambat tetap dapat mengikuti lomba tetapi tanpa penambahan waktu. Peserta wajib mengikuti opt-out yang pertama, setiap peserta wajib membawa alat tulis sendiri. Yang kedua, penggunaan ponsel, kalkulator, atau alat bantu digital apapun saat lomba berlangsung tidak diperbolehkan. Peserta dilarang membawa Selanjutnya, peserta wajib mengikuti instruksi panitia selama lomba berlangsung. Peserta yang melakukan kecurangan seperti praktek berkomunikasi dengan peserta lain di luar izin atau menggunakan alat bantu yang dilarang akan otomatis didiskualifikasi. Di scroll, Mbak Sultan. Selama lomba berlangsung, peserta dilarang meninggalkan area perlombaan tanpa izin dari panitia. Barang berharga disimpan di dalam tas, kemudian tas tersebut adik-adik harus letakkan di satu titik di dekat panitia, insya Allah aman, sehingga adik-adik mengerjakan soal lomba itu hanya membawa alat tulis saja dan beserta alas untuk menulis karena berupa kertas saja dari panitia. Jadi tidak diperbolehkan membawa HP di saku atau jadi semua barang berharga, buku-buku yang adik-adik buat untuk belajar itu diletakkan di dalam tas dan tasnya diletakkan di satu titik di dekat panitia, nanti panitia sudah menentukan. Jadi adik-adik mengerjakan lomba
hanya membawa alas menulis dan alat tulis. Begitu. Yang poin kelima, sikap dan etika peserta. Yang pertama, peserta wajib menjaga sikap sopan santun dan sportivitas selama kegiatan berlangsung. Peserta wajib menghormati panitia, guru pendamping, dan peserta lainnya. Peserta dilarang membuat kegaduhan, merusak fasilitas, atau membuang sampah sembarangan di area Taman Botani Sukorambi. Setiap peserta diharapkan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai biologi dalam kehidupan nyata. Yang kelima, peserta yang melanggar tata tertib dapat dikenai peringatan, pengurangan nilai, atau bahkan didiskualifikasi. Jadi, selama adik-adik moving atau mengerjakan soal, mohon diperhatikan saat mencari tanaman, langkah kaki mungkin, mohon maaf, menginjak tanaman yang lain, itu adik-adik harus hindari. Atau dekat dengan daerah satwa, mohon untuk tidak mengganggu ketenangan satwa. Selanjutnya yang keenam, penilaian dan penentuan pemenang. Penilaian dilakukan secara objektif oleh tim pengolah nilai yang telah ditunjuk oleh MGMP Biologi. Kemudian yang kedua, kriteria penilaian secara bertahap dari akumulasi masing-masing pos. Jadi nilai total itu adalah nilai dari pos 1 sampai pos 5. Pemenang lomba terdiri atas juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, dan harapan 2. Apabila terdapat nilai akhir yang sama, maka penentuan juara akan dilakukan berdasarkan penilaian tambahan dari panitia. Selanjutnya yang ketujuh, keamanan dan ketertiban. Yang pertama, peserta bertanggung jawab terhadap barang pribadi masing-masing. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang pribadi. Jadi adik-adik diharap berhati-hati. Yang kedua, peserta wajib mematuhi seluruh aturan keselamatan di area Taman Botani Sukorambi. Yang ketiga, dilarang berjalan di area berbahaya, memetik tanaman, atau mengganggu satwa yang ada di lingkungan taman. Apabila terjadi keadaan darurat, peserta wajib segera mengikuti arahan panitia dan petugas keamanan lokasi. Jadi, seperti adik-adik ketahui, sekarang musim penghujan. Panas, kemudian setelah itu tiba-tiba mendung dan turun hujan lebat, maka adik-adik harus mematuhi aturan keselamatan di Taman Botani dan juga membawa barang-barang yang tadi sudah saya jelaskan sebagai antisipasi cuaca. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Dengan mengikuti lomba Botanical Game keempat ini, seluruh peserta dianggap menyetujui dan mentaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia. Tata tertib ini dibuat untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan nilai edukatif kegiatan. Nah, harapan kami sebagai panitia, semoga kegiatan Lomba Botanical Game ke-14 ini berjalan dengan lancar, memberikan pengalaman berharga, dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap ilmu biologi serta kelestarian. Untuk selanjutnya bisa ditayangkan share screen yang rundown acara. Lupa. Baik, ini menyikapi dari teknis pelaksanaan lomba tadi. Yang kami bacakan tadi adalah kisi-kisi secara umum. Adik-adik bisa belajar secara rinci dan detail sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh guru pendamping sebelumnya di grup WA masing-masing. Contohnya pada pos 1 di hidroponik, kisi-kisinya adalah, materinya adalah macam sistem hidroponik,
media tanam hidroponik, nutrisi tanaman hidroponik, parameter lingkungan dan cara pengukuran. Yang terakhir adalah cara budidaya dan umur panen. Jadi yang saya bacakan di awal tadi adalah kisi-kisi secara umum, secara detail bisa adik-adik baca dan dipelajari pada kisi-kisi Botanical Game 14 yang di-share oleh guru biologi masing-masing. Selanjutnya adalah rundown acara Botanical Game ke-14. Yang pertama, jadi panitia akan membuka registrasi peserta dari jam 6 sampai jam 7.45. Mohon maaf, di sini durasinya salah. Kemudian 7.45 kami harapkan adik-adik sudah selesai registrasi di depan parkir motor dan melakukan persiapan untuk opening seremonial pembukaan acara Botanical Game ke-14. Harapan kami jam 8 sudah upacara pembukaan sudah bisa kita mulai. Dimulai dari pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan yaitu dari Ketua MGMP Biologi Kabupaten Jember, kemudian PJP MGB Biologi Kabupaten Jember. Sambutan selanjutnya dari owner Taman Botani Sukorambi. Yang terakhir adalah sambutan dari Bapak Kacapin Wilayah Jember Lumajang sekaligus untuk membuka acara lomba ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang menandakan penutup upacara opening seremonial. Dan kemudian dilanjutkan dengan technical meeting 2. Jadi technical meeting 2 ini ada penjelasan tentang pembagian kelompok sehingga adik-adik tidak bingung untuk kapan saya akan melaksanakan lomba. Jadi per malam ini kami panitia akan melihat progres jumlah peserta sehingga dapat kami kelompokkan sesuai dengan waktu yang sudah dilanjutkan dari jam 9 sampai jam 12 itu aktivitas lomba dan fun game. Mohon maaf, aktivitas lomba botanical game. Nah, di sini juga pembagian sesi akan kami bagi setelah kami melihat jumlah total dari peserta yang sudah masuk per malam ini. Belajar-belajar, kemudian sesi 1 melaksanakan lomba. Setelah selesai, maka sesi 1 bisa beristirahat untuk menunggu isoma. Kemudian sesi 2 diberangkatkan sampai selesai sampai jam 12 insya Allah. Maka adik-adik bisa melaksanakan isoma dan menikmati fasilitas yang ada di Botani. Baru nanti jam 1 siang, jam 13 akan dimulai aktivitas fun game yang nanti akan dipandu oleh kakak-kakak yang dari Taman Botani Sukorambi. Sampai jam 14 nanti baik, dilanjutkan dengan rangkaian fun game, Zulfa.
Ya, ini selanjutnya saya bacakan fun game dari Taman Botani Sukorambi. Yang pertama, blind penalty. Game adu skill, kekompakan dan ketepatan, teknis dan aturan main. Dimainkan oleh minimal 2 orang oleh masing-masing tim perwakilan sekolah dengan knockout system. Masing-masing tim akan diberi kesempatan untuk menjadi penyerang dan menjadi pemain bertahan. Saat bertugas sebagai penjaga gawang, satu orang menjadi goalkeeper dengan mata ditutup. Diberi kesempatan 5 bola. Kompetisi akan diambil pemenang 2 tim atau finalis juara 1 dan juara 2. Apabila draw, maka akan dilakukan coin toss. Next. Selanjutnya kickballing. Game adu skill, kekompakan, ketepatan, dan kecepatan. Teknis dan aturan main dimainkan oleh minimal 2 orang oleh masing-masing tim sekolah dengan sudden death. Masing-masing tim akan diberi kesempatan untuk melakukan tendangan. Masing-masing tim diharuskan menjatuhkan pin bowling yang telah disiapkan oleh panitia dengan bola yang ditendang. Setiap tim akan mendapat kesempatan menendang 5 bola untuk menjatuhkan pin bowling. Kompetisi akan diambil pemenang 2 tim atau finalis juara 1 dan juara 2. Urutan pemenang adalah waktu tercepat untuk menjatuhkan pin bowling dengan tendangan bola paling sedikit. Apabila draw, tim dengan raih poin dan waktu yang sama identik, maka akan dilakukan coin toss. Di kolam sepeda air. Detailnya yang akan tampil wajib melakukan pendaftaran ke panitia MGMP Botanical Game untuk memenuhi kuota yang diberikan. Kuota akan disesuaikan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan seksi acara dari panitia MGMP Botanical Game. Taman Botani Sukorambi menyediakan panggung, sound system dan mikrofon, mixer channel, stand mic dan aux cable. Perlengkapan yang tidak tersebutkan diperbolehkan untuk dibawa secara mandiri. Materi untuk talent wajib disetorkan kepada tim Taman Botani Sukorambi pada H-1 acara untuk diinventarisir. Untuk grup musik, alat yang diperkenankan untuk dimainkan dalam satu penampilan adalah 2 alat musik. Next. Sudah tidak ada lagi, Bu Widya. Mohon izin, Bu Widya, sudah tidak ada lagi yang mau di-share screen. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif dari Bu Widya. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan seputar aturan, teknis pelaksanaan atau hal lainnya, dipersilakan untuk raise hand. Dan silakan open mic apabila sudah saya sebut namanya. Apakah di antara peserta atau guru pendamping ada yang ingin ditanyakan? Putar aturan, teknis pelaksanaan atau hal lainnya apakah sudah jelas? Mohon maaf Bu Zulfa, minta tolong di-sharekan kembali kisi-kisi yang detail yang sudah di-share oleh tim pembuat soal kemarin. Oke, sebentar. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu Widya tentang kisi-kisi yang tadi di-share oleh Ibu dengan yang sudah di-share di pamflet itu berbeda. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih
gitu ada lebih detail dan yang lebih sesuai dengan pembuat soal. Jadi peserta harus mengumpulkan kertas lembar jawaban soal kepada panitia untuk kemudian berkumpul dan melanjutkan ke pos selanjutnya seperti itu. Ya, Apakah nilainya dikurangi? Insya Allah tidak, tetapi yang dikurangi itu apabila terdapat kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Harus memperhatikan peluit yang dibunyikan oleh panitia yang menandakan bahwa lombanya sudah selesai, jadi harus cepat-cepat dikumpulkan supaya nggak ketinggalan. ya, baik. Jadi saya ringkas bahwa setiap pos itu semuanya memiliki waktu pengerjaan. Jadi peserta diharap benar-benar fokus mendengarkan peluit yang dibunyikan oleh panitia sebagai tanda mulai dan tanda selesai. Jadi selesai tidak selesai itu silahkan dikumpulkan kepada panitia. Seperti itu untuk pengurangan tadi sudah dijelaskan apabila terjadi kecurangan baru diadakan pengurangan. Seperti itu. Untuk jawaban salah itu hak dari setiap pos. Jadi kita hanya memberikan teknis pengerjaan saja. Izin bertanya Ibu, apakah fasilitas yang dapat peserta dapatkan? Bukan registrasi nanti akan mendapat ID card, enggak ID card apa? Gelang. Gelang identitas yang berarti peserta tersebut sudah resmi menjadi peserta Botanical Games. Kemudian fasilitasnya juga mengikuti lomba sampai selesai, kemudian Kita bisa menggunakan menikmati fasilitas. Ya, iya, fasilitas. menggunakan fasilitas botani seluruhnya, kolam renang, dan juga bisa mengikuti fun game yang sudah disediakan di Taman Botani Sukorambi. Jadi itu Betul. adik-adik harus maksimalkan di fun game. Jadi sayang sekali kalau misalkan dilewatkan. Ya itu tadi semoga utama dan fun game juga bisa berlangsung dengan maksimal. Itu gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Widya. Ada lagi nih. Apakah per anak wajib menampilkan pentas seni? Sepertinya saya bisa jawab ini. Untuk per anak wajib menampilkan pentas seni itu tidak wajib. Tapi apabila ada di antara peserta yang ingin tampil di pentas seni, dibolehkan dengan cara mendaftar di panitia. Misalnya ada yang ingin menyanyi, menyumbangkan suaranya, atau bahkan dance, atau apapun itu yang tidak berbahaya atau menggunakan properti yang lain, silakan untuk mendaftarkan diri ke panitia seperti itu. Nanti peserta bisa tampil setelah acara Botanical Game dilaksanakan. Jadi setelah mengerjakan 5 pos itu baru setelah mengerjakan atau setelah selesai jangan langsung pulang karena masih ada fun game dan pentas seni. Seperti itu. Ibu izin bertanya, apakah harus memakai seragam olahraga jika satu kelas ikut lomba dan sepakat menggunakan jersey kelas, apakah boleh? Baik, untuk pakaian tadi di teknis lebih nyaman begitu karena kita lombanya di outdoor. Jika misalkan untuk memakai jersey kelas atau seragam kaos yang lain, kami mengizinkan, tetapi monggo koordinasi dengan pendamping masing-masing. Penting bebas soal seragam sehingga bisa diidentifikasi seperti itu dari SMA mana atau sekolah mana seragamnya. Bisa jika diizinkan oleh guru pendamping. Tetapi jangan lupa adik-adik membawa baju ganti. Ya, yang pertama aktivitas kita di luar ruangan, mungkin ada gerimis, hujan atau segala macam basah, adik-adik pulangnya bisa ganti. Atau juga jika yang mengikuti fun game nanti ada hubungannya dengan air seperti menangkap bebek,
itu basah, adik-adik sudah punya ganti juga ya, ataupun yang sudah juga ingin berenang juga membawa baju untuk di kolam renang, membawa baju juga untuk Baik, ganti seperti itu. Jadi yang utama di lomba utama itu eh, diutamakan baju olahraga, kaos olahraga, tetapi jika ingin menggunakan kaos lain boleh dikondisikan, tapi sesuai dengan perizinan yang diberikan oleh guru pendamping. baik. Pertanyaan lainnya, Ibu. Izin bertanya, apakah peserta sebelum lomba dimulai masih boleh membawa dan mempelajari referensi atau catatan Baik, sebelum lomba? sebelum lomba, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang tidak boleh pada saat lomba, pada saat misalkan sesi 1 sudah diterjunkan, sudah diberangkatkan oleh koordinator lapangan, itu adik-adik hanya boleh di tangannya hanya boleh ada gitu ya, yang dibawa hanya alas untuk menulis dan alat tulis. Maka semua yang dibawa, apapun itu, makanan, air, dan segala macam wajib berada di dalam tas yang tetap adik-adik bawa, yang nanti adik-adik kumpulkan tas tersebut bersama benda berharga di satu titik di dekat panitia di masing-masing pos. Jadi insya Allah lebih aman seperti itu. Baik, terima kasih, Ibu. Ini pertanyaannya tidak saya baca semua karena hampir mirip ya, Ya. Ibu ya. Saya hanya membaca yang berbeda saja. ini ada yang bertanya untuk PDF technical meeting yang tadi bisa di-up ya, nanti kita share ya Ibu ya di Boleh. pendamping guru pendamping masing-masing. Nanti kita akan share. Kemudian izin bertanya Ibu, jika peluit sudah ditiup tetapi ada beberapa siswa yang sengaja mengundur-ngundur waktu, itu gimana Bu? Apakah boleh? Baik, jadi peluit tanda lomba itu selesai akan dibunyikan sesuai dengan durasi oleh panitia, tapi kan ya pasti ada jeda ya, karena kita tahu bahwa lokasi Taman Botani itu luas. Misalkan di pos 5 misalkan seperti itu. Jaraknya kan pasti ada dari panitia ke tumbuhan paling paling ujung begitu ya. Itu kan berjarak. Maka efisiensi waktu jika adik-adik sudah mendengar peluit maka boleh sambil mengerjakan tapi sambil jalan mendekati panitia untuk mengumpulkan. Jadi kan pasti kelihatan ya kalau mana yang sengaja mengulur waktu tapi mana yang memang sudah mau mengumpulkan kan nanti kelihatan. Jika nanti di situ panitia di masing-masing pos punya hak otoritas penuh untuk bagaimana misalkan menegur adik-adik yang sengaja dilelet-leletin tuh jalannya. Jadi kami serahkan ke kebijakan masing-masing pos. Ya, baik. Izin bertanya Bu, untuk kertas atau lembaran untuk menjawab soal, apakah juri langsung memberi kepada peserta atau peserta yang membawa kertas atau lembaran untuk menjawab soal tersebut? Sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Widya ya. Jadi nanti kalian peserta itu jalan ke pos masing-masing itu hanya membawa papan dada dan alat tulis saja. Nanti sesampainya di pos, itu akan ada briefing tiap pos yang sambil memberikan arahan apa yang akan kalian kerjakan di pos tersebut. Seperti itu. Juga kertas lembaran jawaban juga disediakan oleh tiap-tiap pos. Seperti itu ya Bu Widya. Mungkin ada tambahan Bu? Jadi nggak perlu membawa kertas sendiri dari rumah, tidak perlu. Kalian hanya perlu membawa alat tulis dan papan dada saja. Bagaimana? Ada tambahan Ibu? Sudah? Cukup itu ya. Sepertinya pertanyaannya sama, tidak wajib, tiap sekolah tidak wajib menampilkan pentas seni, hanya yang ingin tampil monggo untuk daftar, seperti itu. Saya tambahkan Diana. Jadi adik-adik yang utama itu adalah lomba botanical game-nya. Betul. Fun game itu adalah lomba yang diadakan oleh Taman Botani Sukorambis sambil adik-adik menunggu panitia Dewan Juri untuk mengoreksi jawaban adik-adik dan mengolah nilai. Nah, itu diberikanlah namanya fun game. Jadi fun game itu adalah lomba bermain ya, kategorinya itu adik-adik ya kan sayang ya kalau nggak diikutin sudah sampai di sana gitu.
Fun game pun itu juga sifatnya tidak wajib. Tapi ya sayang itu tadi sayang dan apa salahnya kalau diikuti. Toh itu juga permainan yang menarik gitu loh menurut saya. Jadi Ya, baik. nanti bisa saya nanti setelah di-share oleh guru pendamping, nanti saya share pada guru pendamping. Misalkan adik-adik setelah dapat PDF tentang fun game-nya tadi, mungkin per sekolah itu bisa dibagi, oh kamu ikut lomba yang bebek, saya ikut lomba yang ini. Jadi temannya itu masing-masing lomba ada perwakilan seperti itu. Atau yang tadi ditanyakan pentas seni, oh tidak wajib, tapi saya kepengen, boleh tuh menyampaikan pada guru-guru pendampingnya nanti biar diinventarisir oleh panitia. Ya, baik. Izin bertanya, terakhir ya Ibu ya, izin bertanya, kalau tidak punya papan dada tapi pakai buku kosong buat alas, apakah boleh, Bu? Gimana Ibu Diana? Se Ada ya, ada apa? saran Pak Rizky, Pak Ketua? Monggo sebagai ketua panitia untuk Ya. pertanyaan ini apakah ada jawaban? Jika tidak punya papan dada tapi pakai buku kosong buat alas, apakah boleh? Monggo Pak Rizky kebijakannya. Oke, terima kasih Bu Diana. Mungkin eh diperkenankan, G. Tapi sebelumnya mohon nanti ditunjukkan kepada panitia bahwasanya alas tersebut adalah benar buku kosong. Karena membawa hal tersebut sebenarnya agak membahayakan di dalam perlombaan. Jadi apabila tidak punya, ya saya sarankan mungkin meminjam mungkin ya. Atau kalau seandainya tidak bisa menggunakan papan dada, mungkin bisa menggunakan alas yang lain, gitu. Kalau seandainya menggunakan alas yang lain seperti karton atau kardus tebal, kira-kira memungkinkan apa enggak ya? Bisa aja. Ya kayaknya itu mungkin saran bisa yang baik. Karena kertasnya Solusi yang juga bagus. tidak terlalu lebar juga kertas Oke. jawabannya. Jadi bisa menggunakan potongan kardus atau menggunakan kertas sejenis yang lebih tebal. Karena Baik. kalau menggunakan kalau menggunakan buku kosong, ya takutnya nanti ada Muncul risiko kita kecurigaan. menyalahgunakan untuk menyisipkan lembar jawaban contekan. Ya, baik. Oke, Terima kasih Pak Rizky. Begitu jawabannya. Jadi apabila tidak punya papan dada, bisa diakali menggunakan yang lain seperti yang tadi Pak Rizky sampaikan, bisa menggunakan kardus atau karton untuk meminimalisir tata tertib, kemudian file yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Widya akan panitia share ke guru pendamping yang nanti guru pendamping mohon tolong untuk di-share kepada peserta mungkin yang tadi terlambat hadir, terkendala sinyal dan lain sebagainya bisa membaca dengan baik. Begitu ya Bu Widya, ada tambahan Ibu? Apakah cukup? Kalau dari saya cukup. Cukup. Mungkin dari Pak Rizky ada tambahan? Saya rasa sudah cukup. Tidak ada lagi hal yang membingungkan dan semua peserta siap untuk menampilkan hasil terbaiknya dalam Lomba Botanical Game ke-14. Seperti yang disampaikan oleh Ibu PJP tadi, junjung sportivitas dan selamat bertanding. Demikianlah rangkaian acara technical meeting Lomba Botanical Game 14 tahun 2025 pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik dan menuju kompetisi yang seru, edukatif, dan penuh semangat untuk belajar biologi. Sampai jumpa pada hari Sabtu, tanggal 8 November 2025, dan semoga seluruh peserta mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.